Selamat malam, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Mezbah Keluarga pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kita semua. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan menjaga dan memelihara kami hingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah keluarga sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, terus merindukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami, dan juga ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini boleh mengingatkan kami dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, tapi kita hanya membaca ayat 8 sampai 12 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Menurut saudara, berita apakah yang biasanya yang paling membuat hati para gembala bergembira? Nah, yang pertama, bila ternak mereka tidak dimangsa oleh binatang buas. Yang kedua, bila domba betina beranak. Dengan demikian usaha peternakan mereka berkembang biak. Yang ketiga, bila domba piaraan mereka sehat dan gemuk-gemuk. Nah, hal itu pasti membuat hati para gembala bersukacita, bergembira dengan hati yang penuh sukacita. Namun di malam Natal ada satu berita gembira yang melebihi ternak mereka terjaga dengan baik, yang melebihi dari banyaknya domba yang beranak, yang melebihi ternak sehat dan gemuk, yaitu berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat di kota Bethlehem, yang disampaikan langsung oleh seorang malaikat Tuhan. Agar menjadi jelas, kita perlu menyoroti beberapa pemeran penting di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus yang dituturkan oleh Dr. Lukas. Yang pertama, pembawa berita. Pembawa berita bukanlah dari dunia, bukan juga berasal dari raja dunia. Berita ini disampaikan oleh malaikat Tuhan dari sorga. Malaikat adalah makhluk surgawi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan atau berita kepada para gembala. Betapa pentingnya berita tersebut, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." 2. Penerima berita adalah gembala-gembala di padang Efrata. Hidup gembala tidaklah mudah. Mereka menghabiskan waktu di alam bebas untuk mengawasi kawanan ternak.
Dan seringkali mereka tidur dekat, tidak jauh dari ternak, untuk melindungi mereka dari binatang buas dan dari perampok. Nah, kemungkinan besar mereka ini adalah gembala-gembala yang menyediakan domba untuk korban pengampunan dosa di bait Allah. Biasanya pengorbanan domba di bait Allah dilakukan pada pagi dan petang. Dipersembahkan seekor domba yang tidak bercacat, tidak bercela, sebagai korban persembahan untuk penghapus dosa. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka pejabat bait suci mempunyai kawanan domba di dekat Bethlehem. Tuhan ingin menyampaikan suatu pelajaran penting agar orang-orang mengorbankan domba di bait Allah dengan take it for granted. Mentang-mentang mereka bisa membeli domba untuk korban persembahan. Mereka harus sadar bahwa orang lain yang berjasa menyediakan domba-domba, sehingga mereka tahu menghargai jerih lelah orang lain, di mana banyak orang yang mengabaikan para gembala. Hal yang sama juga misalnya dengan nasi yang kita makan. Sebelum jadi nasi di atas piring yang siap disantap, itu melalui proses yang panjang. Mulai dari petani mempersiapkan lahan untuk menanam padi, membersihkan lahan, mencangkul dan membajak agar tanahnya menjadi gembur. Lalu menanam padi, menyiram, memupuk sekitar 4-6 bulan. Setelah padi menguning, petani memanen padi yang sudah matang untuk dipanen. Memisahkan padi dari tangkai dan sekamnya. Gabah padi kemudian dijemur, digiling sampai menjadi beras. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Beras harus dimasak sampai akhirnya jadi nasi dan bisa disajikan di atas piring. Belum lagi kalau kita bicara tentang lauk pauk dan sebagainya. Orang biasanya hanya tahu makan nasi, tetapi kalau dia tahu betapa panjangnya dan sulitnya proses yang dilalui untuk menjadi nasi, baru dia bisa menghargai jerih payah orang lain. Oleh sebab itu, sehebat apapun seseorang dan dia tidak bisa hidup sendiri tanpa kontribusi orang lain. Contoh lain terkait dalam pelayanan khotbah. Orang hanya tahu khotbah itu baik atau tidak, menarik atau tidak. Tahukah saudara bagaimana proses khotbah bisa disampaikan? Hamba Tuhan bergumul dan berdoa, mencari materi untuk bahan khotbah, menulis naskah, melalui merevisi berulang-ulang, melihat aplikasi atau relevansinya untuk jemaat Tuhan, berusaha menguasai bahan, belum lagi memikirkan cara bagaimana menyampaikannya. Khotbah juga pasti melibatkan operator sound system, multimedia, kamera, Zoom, dan kanal YouTube. Baru saudara bisa mendengar khotbah atau mendengarkan renungan firman Tuhan. Yang pasti banyak pihak yang terlibat di dalamnya yang mendukung pelayanan ini. Suatu proses yang panjang dan tidak mudah, bukan? Sehingga kita tahu menghargai pelayanan yang dilakukan. Ketika para gembala ini sedang menjaga domba, satu hal yang mengagumkan bahwa pemberitahuan Allah pertama kali disampaikan kepada para gembala oleh golongan ortodoks
Yahudi, profesi gembala tidak dihormati dan diremehkan. Para gembala adalah kelompok masyarakat marginal yang dianggap rendah dan hina. Bagi para gembala yang sederhana dan diremehkan, inilah Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan berita Natal pertama, sehingga para gembala terangkat harkat dan martabatnya. Mereka pun percaya dan taat dan pergi menjumpai bayi Yesus, dan mereka datang berlutut dan menyembah Yesus. Ini suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada orang yang dia anggap hina untuk melihat Sang Juru Selamat pertama kalinya. Kasih Tuhan terhadap manusia tidaklah bersifat diskriminatif. Tidak melihat status sosial kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Semua orang sama berharga di mata Tuhan. Tuhan itu komunikator yang sangat hebat. Kepada orang-orang yang sederhana seperti para gembala, Tuhan memakai malaikat. Tetapi kepada kaum cerdik pandai seperti orang Majus, Tuhan memakai bintang. Injil bersifat universal untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata sampai kepada presiden dan raja di istana. Dari orang yang paling kaya, kaum konglomerat, sampai kepada orang yang paling miskin dan melarat. Dari orang yang paling jenius sampai orang yang idiot, semua membutuhkan Juru Selamat. Dengan pemahaman seperti ini akan mempengaruhi spektrum atau rentetan kita dalam pelayanan, sehingga kita tidak diskriminatif dalam pelayanan, karena semua orang pasti membutuhkan Injil, pasti membutuhkan Juru Selamat, karena mereka adalah berharga di mata Tuhan. Ketiga, isi berita. Pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Isi berita yang disampaikan oleh malaikat adalah tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Lahirnya seorang Juru Selamat. Inilah kabar baik bagi umat manusia yang menuju kepada kebinasaan kekal akibat dosa. Inilah berita tentang kedatangan Mesias yang sudah ditunggu selama berabad-abad. Berita yang sama pernah disampaikan kepada Yusuf ketika Yusuf ragu menerima Maria karena melihat Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maka Tuhan berkata kepada Yusuf dalam Matius 1 ayat 20-21, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Berita ini sinkron dengan berita yang disampaikan malaikat kepada para gembala. Dia yang lahir itu adalah Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Berita yang sama juga disampaikan kepada saudara dan saya. Pada hari ini berita sukacita yang membawa pengharapan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk mati, untuk menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di surga. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya disediakan tempat. Bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara.
Bagi yang sudah, mari kita bersyukur akan keselamatan yang telah kita terima. Bagi yang ragu, biarlah kita diteguhkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 4. Respon gembala. Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Cepat-cepat berangkat. Ini berita yang serius, harus segera ditanggapi, bukan berita main-main atau guyonan. Gembala segera berangkat ke Bethlehem yang berjarak kira-kira 2 kilometer dari padang Efrata untuk menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, untuk melihat sang juru selamat. Ini berarti ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, mereka meninggalkan ternak, ada resiko dicuri atau dirampok orang atau dimakan binatang buas. Yang kedua, jalan dari Efrata agak mendaki ke Bethlehem. Mereka harus berkorban waktu dan tenaga untuk menempuh jarak 2 kilometer berjalan kaki. Waktu kami ke Israel, jalan mulus naik bus ya, di padang Efrata menuju Bethlehem sekitar 5 atau 7 menit. Namun walaupun jalan mendaki, tetapi pada zaman Yesus Kristus lahir, jalannya adalah jalan setapak yang hanya diterangi oleh cahaya bintang. Yang ketiga, mereka percaya penuh akan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Setelah kita tahu hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia, mari kita segera mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia. Jangan tunda-tunda waktu. Inilah waktunya sekarang. Kelima, mereka mengalami sukacita. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Apa yang diberitakan oleh malaikat di padang Efrata persis sama apa yang didengar dan mereka lihat pada saat mereka menjumpai bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. Setelah berjumpa dengan bayi itu, mereka memuji Allah, memuliakan Allah. Inilah ungkapan ekspresi orang yang telah menjumpai sang juru selamat. Ada sukacita, ada pujian dalam hatinya. Ada pujian karena anugerah Allah. Kita diselamatkan dan hidup yang memuliakan Allah. Keenam, mereka bersaksi. Pasal 2 ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Setelah para gembala melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan kepada orang lain tentang apa yang mereka lihat, tentang apa yang mereka dengar, yaitu juru selamat telah lahir ke dalam dunia. Jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ini saatnya kita membagikan berita Natal kepada teman kita, kepada tetangga, pada keluarga, agar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gunakan HP, gunakan gadget saudara melalui WA, Instagram, Facebook dan lain-lainnya untuk mengundang orang ke acara Natal yang diadakan di gereja, agar mereka mendengar dan menerima berita gembira dari Tuhan.
tanggal 13 Natal BPP, kita semua bisa mengikuti ibadah melalui YouTube. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yan Vantius Tulai. Pada tanggal 12 bagi kaum muda, remaja akan diadakan juga Natal. Mari kita para remaja ingat akan hal itu. Pada tanggal 24 jam 6 sore akan diadakan Natal umum juga yang disampaikan firman Tuhan oleh Pendeta Robi Chandra. Tanggal 25 jam 9 pagi juga ada Natal yang disampaikan oleh firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Regi Arthur. Mari kita ikuti setiap acara Natal ini. Kita rindu kita mendapatkan berkat firman Tuhan tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Setelah mendengar berita Natal, berita lahirnya Sang Juru Selamat, mari kita beritakan bahwa Juru Selamat telah lahir untuk saya dan saudara. Kiranya kisah tentang gembala di padang Efrata mempersiapkan kita untuk menyambut Natal dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kami. Oleh sebab itu Tuhan, betapa bersyukurnya kami kalau kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Kami boleh dijamin keselamatan kami ya Tuhan. Bagi yang belum ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan mereka, menyadarkan mereka agar mereka hanya tahu bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyambut Natal dengan penuh sukacita. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pada Jumat depan dalam ibadah keluarga. Selamat hari Natal dan Tuhan memberkati. Amin.